Halo, shalom sahabat Yud Kinanti. Selamat bertemu kembali dalam layanan audio Kinanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Maka lakukanlah semua yang baik saat ini agar nanti kita juga menuai semua yang baik. Kita mau belajar tentang belajar berinvestasi. Apa itu investasi? Investasi adalah menempatkan modal dalam bentuk uang atau aset berharga ke satu lembaga tertentu atau ke pihak tertentu dalam rangka untuk bisa berbagi keuntungan setelah investasi tersebut digunakan untuk sebuah katakanlah bisnis tertentu. Itu adalah investasi. Jadi hasilnya adalah bagi untung. Yud Kinanti ada beberapa investasi. Yang pertama adalah peer-to-peer lending, P2P, peer-to-peer lending. Instrumen investasi P2P tidak hanya menawarkan keuntungan untuk para investor, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kurang lebih seperti demikian. Jadi yang ditawarkan hingga sampai 15% per flat per tahun dan dengan 100.000 saja. Ada suara ambulan tuh. Siapa yang mau investasi beli mobil ambulan? Yang kedua adalah investasi reksadana. Membahas instrumen penambahan modal untuk pemula kurang lengkap rasanya jika tidak memasukkan reksadana ke dalam list. Dari dulu sampai sekarang, reksadana masih ramai dilirik oleh para investor. Reksadana tidak hanya instrumen investasi untuk pemula saja, juga cocok untuk yang sudah berpengalaman. Yang ketiga adalah investasi itu emas atau logam mulia. Sampai saat ini emas atau logam mulia tetap menjadi instrumen termudah untuk yang ingin berinvestasi. Di sisi lain saat ini menanamkan modal pada logam mulia juga bisa kamu lakukan secara online. Emas juga salah satu instrumen investasi murah. Pasalnya saat ini kamu bisa memulai investasi logam mulia dengan hanya 100.000 saja. Kelebihan instrumen penanaman modal ini tidak tergerus oleh kondisi inflasi. Artinya logam mulia jarang mengalami penurunan nilai. Meskipun terjadi penurunan, biasanya tidak akan berlangsung lama, setelah itu kemudian naik kembali secara bertahap. Yang keempat, yaitu deposito bank. Ingin berinvestasi mudah, tanpa harus rutin melakukan riset pasar, uang atau saham? Deposito bank adalah deposito berjangka, bisa menjadi solusi investasi terbaik yang paling tepat untuk kamu. Deposito ini adalah simpanan di bank yang dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Beberapa bank atau lembaga keuangan yang menyediakan produk deposito kini telah menghadirkan m-banking yang bisa kamu gunakan untuk berinvestasi. Artinya kamu bisa mendeposito uang tanpa harus ke kantor cabang terdekat. Yang kelima adalah investasi saham. Kami jelaskan di awal bahwa saham adalah instrumen yang sebenarnya beresiko untuk pemula. Namun ada trik untuk menyiasatinya, tapi lebih baik dihindari saja dulu ya. Kalau saham, belajar dulu kepada yang berpengalaman. Yang keenam adalah surat utang negara. Tidak hanya ya banyak yang tahu tentang Saving Bond Retail atau SBR, bisa menjadi salah satu investasi yang cocok untuk pemula. Jadi instrumen penanaman modal dalam bentuk surat utang yang diterbitkan oleh negara. Sistem SBR ini tidak jauh berbeda dengan P2P lending. Di sini kamu berperan sebagai pemberi pinjaman kepada pemerintah. Instrumen investasi ini sudah dijamin oleh negara dengan minimum modal 1 juta. Inilah beberapa pilihan investasi. Kira-kira begitu sahabat Yud Kinanti. Jadi jangan tahu cuman K-pop saja, jangan tahu main game saja, jangan tahu drakor saja. Pak ini ada apa sih? Nyindir-nyindir, nggak seneng ya sama kita? Bukan begitu. Jangan mudah tersinggung dong. Ya kan namanya juga cuman mengingatkan, makanya dibuat audio ini. Tapi ada investasi yang jauh lebih penting. Apa itu prinsip investasi? Dalam Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi sebetulnya proses orang tuh ingin untung, ingin berhasil, semuanya itu lewat proses sedikit demi sedikit. Nah kalau tiba-tiba
diperoleh dengan cara cepat, itu biasanya banyak karena penipuan. Ataupun dengan cara cepat sebetulnya dengan cara merugikan orang lain. Kita lihat aja kalau kita nanam padi, bisa nggak nanam padi benihnya tanam hari ini besok tumbuh, lalu besok tinggal panen? Nggak ada. Jadi semua itu membutuhkan proses. Jadi kalau ada hal investasi yang kelihatannya cepat menguntungkan, lalu di luar hal yang wajar, kemudian tidak dapat izin dari pemerintah, belum dapat bintang 5, lalu kita mudah percaya, jangan, berhati-hatilah ya. Jadi itulah investasi. Nah, investasi yang paling bisa dilakukan oleh sahabat Yud Kinanti yaitu menabung. Menabung juga berinvestasi. Sekalipun mungkin penambahan bunganya kecil sekali. Menabung. Nah, itu bicara tentang masalah uang, tentang harta benda. Tapi ada investasi yang jauh lebih penting, yaitu investasi karakter, investasi iman, investasi keterampilan, investasi kemampuan dan skill. Sewaktu itu kita terus kembangkan, sahabat Yud Kinanti, maka itu menjadi modal di dalam dirimu. Modal itu tidak perlu dititipkan kepada orang lain, karena itu milik kamu dan gak bisa dibagikan. Ya, kalau yang senang nyanyi jadi pandai nyanyi, kalau yang senang olahraga jadi atlet, kalau yang senang baca buku nanti akan jadi ilmuwan, kalau yang senang bisnis nanti akan jadi pengusaha. Kurang lebih kan begitu. Yang senang politik nanti jadi politikus, bisa jadi atase, bisa jadi duta besar, bisa menjadi pribadi yang menghubungi satu negara tertentu dengan negara tertentu, transaksi ekonomi dan segala macam. Maka itu adalah investasi yang bisa dilakukan. Kesehatan pun adalah investasi. Jaga kesehatan dengan baik. Karena kalau engkau bisa jaga kesehatan dengan baik, terhindar dari kerugian-kerugian karena sakit, dan mengeluarkan uang yang banyak untuk berobat, itu pun juga investasi. Ya, investasi juga lewat percakapan, perasaan, pikiran, semua yang baik. Sewaktu engkau berkata-kata baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berpikir yang baik, merasa yang baik, maka itu investasi. Engkau sedang menanam, maka yang datang pun juga adalah kebaikan. Kurang lebih begitu. Sahabat Yud Kinanti, selamat belajar berinvestasi, baik sifatnya finansial atau juga investasi seperti yang dijelaskan bagian kedua. Engkau terus menabung kerajinan, menabung kesungguhan, menabung semangat. Tingkatkan karaktermu, tingkatkan imanmu, tingkatkan skillmu, tingkatkan keterampilanmu, tingkatkan relasimu dengan orang-orang yang memberikan dampak yang baik. Dan yang paling utama, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Semua membutuhkan proses, jangan mau cepat-cepat. Karena yang cepat-cepat biasanya banyak tidak benarnya. Shalom sahabat Yud Kinanti, taburlah yang baik agar kita menuai yang baik. Kinanti.